ke bandara. Popoku sampai bilang kayak, Lin, lo tuh mau kemana sih? Bawa barang banyak kayak gini. Itu tuh bener-bener barang gak ada yang bisa dibawa. Karena berat banget sampai mau dorongnya susah banget. Kangen banget di sana. Kalau kalian ada kesempatan, jangan lupa dan jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel, Caroline Patricia. Nah, sesuai dengan judul di bawah, kalian udah tahu kan aku pengen cerita apa, dan aku pengen ngomongin apa. Dan ini tuh pertama kalinya aku mengadakan story time, bener-bener story time doang nih guys. Jadi aku pengen cerita, karena banyak yang dari teman-teman yang nanya. Tapi, jangan lupa sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semua. Apalagi bagi kalian yang pengen studi di luar negeri, jangan lupa share supaya sahabat kalian bisa ikut ke China. Pertama udah murah, beasiswa, seru pula. Nah, karena aku pengen ngomongin nih apa aja sih serunya, aku bakal kasih tahu kalian perjalanan aku dari awal, dari aku belum tahu China sama sekali, sampai aku bisa kuliah di sana. Oke? Stay tune guys! Oke, pertama-tama aku mau kasih tahu kalian dulu nih, perjalanan aku pas aku pertama-tama mau jalan dari Indonesia ke China. Jadi aku itu pergi bareng 4 orang. Bukan 4 orang sih, termasuk aku 4 orang. Mama aku, papa aku, popo aku, sama aku. Kita tuh berempat. Ini tuh pertama kali jalan-jalan kita berempat. Biasanya aku sama popoku doang, atau sama papaku doang. Tapi sekarang kita bareng-bareng untuk merayakan beasiswa dan juga aku mau kuliah di luar negeri. Oke guys, jadi awal-awalnya tuh aku tuh kayak alay banget. Parah, kayak gimana sih orang yang baru mau tinggal di luar negeri, abis itu bawa barang banyak banget sampai yang nggak penting-penting pun aku bawa. Sampai aku bawa piala, sampai aku bawa rapot, sampai aku bawa kenang-kenang dari temen aku, semuanya aku bawain sampai total 3 koper besar segede gini. My God. Sampai waktu itu pas aku mau pergi nih ke bandara, popoku sampai bilang kayak, Lin, lo tuh mau kemana sih? Bawa barang banyak kayak gini. Habis itu aku kayak, enggak kok, bawanya cuma sedikit. Ini kan kita kan mau tinggal di sana. Habis itu bukan kita, maksudnya aku. Habis itu akhirnya ya udah dong, kita kan pergi. Pertama-tama kita transit dulu nih di Singapura. Habis itu pas aku nyampe di Shanghai, itu tuh bener-bener barang nggak ada yang bisa dibawa. Karena berat banget, sampai mau dorongnya susah banget. Sampai akhirnya kita tuh memutuskan untuk kirim ke Tianjin langsung, ke hotel yang dituju, yang aku mau tinggalin. Sampai segitu parahnya, guys. Habis itu akhirnya kita pakai ekspedisi airport. Yang kalian tahu kan, mahal banget, guys. Sampai papaku tuh marah-marah, akhirnya udah kita mau nggak mau kita kirim. Dan barangnya tuh nggak guna kebanyakan. Habis itu akhirnya, ya udah dong. Udah kita kirim, akhirnya kita cuma bawa 1 koper. 1 koper aku, popoku, mamaku, papaku punya masing-masing. Aku bawa sendiri. Koper kue udah berat banget guys, padahal cuma bawa baju. Habis itu akhirnya kita kan jalan-jalan. Kita itu mau jalan-jalan dulu ke Shanghai, ke satu kota. Habis itu ke Beijing, baru ke Tianjin. Akhirnya pas udah nyampe-nyampe di Shanghai nih, itu tuh bener-bener kayak kita bingung banget. Bahasa Mandarin sebenarnya bisa sama papaku. Tapi untuk Maps-nya kan nggak ngerti kan, terus Google juga nggak bisa. Dan mereka juga nggak gitu ngerti pakai iMaps gimana. Makanya aku selalu bilang kepada kalian yang mau ke China, harus bisa yang namanya A-Map sama Titi Tace. Aku bakal lihat A-Map sama Titi Tace. Karena mereka itu yang benar-benar kasih tahu kita tuh harus kemana jalannya, dan itu tuh udah lengkap, udah paling gampang. Karena waktu itu tuh bener-bener kita nggak ngerti apa-apa. Nyari hotel tuh setengah mati. Dari yang dibilang katanya deket-deket, jalan-jalan udah hampir setengah jam nggak ketemu-ketemu. Akhirnya mau nggak mau pakai taksi. Padahal ternyata cuma deket banget. Tapi kayak nggak ketemu gitu. Udah stres. Abis itu aku tuh bener-bener bahasa Mandarinnya tuh nol. Nggak bisa sama sekali bahasa Mandarin. Sampai waktu itu pas aku di restoran, aku tuh kan duduk. Udah capek banget. Hampir ditanyain sama pelayannya, kamu ngapain di sini? Abis itu aku bilang kan pakai bahasa Mandarin. Wo papa cai gitu. Tapi mereka tuh nggak ngerti aku ngomong apa. Akhirnya aku dikirain pengemis atau orang yang hilang. Dia sampai bingung. Padahal papa mama aku pas di depan aku.
Abis itu, sejak itu aku bener-bener belajar banget semua yang ada bahasa Mandarinnya aku translate. Aku translate pakai ini. Ini bener-bener berguna, lifesaver sama Pleco. Ini bener-bener kayak Pleco itu bisa ngajarin kita cara-caranya untuk tahu guratan-guratannya itu artinya apa. Kan susah kan, kita kan nggak tahu guratan itu kan artinya apa bahasa Mandarinnya. Jadi kita harus pakai Pleco, guys. Oke, abis itu kita lanjut ya. Akhirnya udah jalan-jalan, akhirnya kita udah dari Shanghai, udah jalan-jalan segala macam, akhirnya sampai di Beijing. Nah, di Beijing ini, itu tuh bener-bener orang tuh ada aksennya sendiri. Jadi ada kayak gitu, dan kita nggak ngerti ngomong apa sih ini orang. Sampai papa mama aku aja kayak bingung, ini orang ngomong apa. Gara-gara memang Beijing itu aksennya paling beda sendiri. Dia itu kayak ada aksen pakai RR-nya gitu. Akhirnya kita kan nyampe ke Beijing kan udah malam-malam nih. Abis itu kita tuh mau cari taksi tuh susah banget, hampir nggak ada karena semuanya udah mau pulang. Udah hotelnya diputer-puter sampai akhirnya udah ketemu taksi, mau ketemu hotelnya susah banget, puter. Untung super taksinya baik. Abis itu akhirnya kita sampai di hotel, dan hotel itu ada di gang kecil, dan bisa dibilang hotel itu kayak di kota tuanya Indonesia, di kota tuanya Jakarta. Jadi tuh bener-bener sempit dan gedungnya udah agak tua sih, tapi syukurnya sih cukup bagus. Tapi kurang bagus juga sih karena kamar mama papaku tuh sampai mati lampu malam-malam, sampai mereka ketakutan. Besoknya aku ke Wanli Changchun. Aku dipesenin sama papa mamaku sama pupuku pakai tour lokal Beijing. Jadinya kita tuh langsung ikut aja. Tapi semuanya itu pakai bahasa Mandarin dan aku nggak ngerti. Kita cuma ikut-ikut doang, jalan-jalan doang gitu. Nah, abis itu akhirnya kita udah jalan-jalan nih. Aku kasih fotonya. Tling, 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 tling. Bagus banget. Pas waktu aku di sana tuh bener-bener bagus. Dan tapi kekurangannya sih agak rame. Karena waktu itu lagi liburan musim panas. Jadi orang semuanya pada jalan-jalan ke sana. Nah, tapi oke banget. Dan di sana bener-bener sekarang China itu udah maju banget, guys. Udah bukan China yang 6 tahun aku pergi. Bener-bener jauh lebih bagus. Setelah udah jalan-jalan nih, udah ceritain jalan-jalannya udah habis, akhirnya kita memutuskan untuk ke Tianjin dong, karena aku ada pendaftaran ulang. Pas aku nyampe sana, kita tuh mau cari dorm dulu, karena aku nggak tahu bakal tinggal di mana. Dan orang pada bilang, harus cepet-cepet loh cari dormnya, kalau kamu bisa nggak dapet dorm, kalau kamu bisa disuruh tinggal di luar. Padahal waktu itu aku aja nggak bisa bahasa Mandarin, gimana aku mau tinggal di luar, bisa-bisa aku nangis. Abis itu kita buru-buru kan ke sana, sampai bela-belain balik duluan dari Beijing. Abis itu, akhirnya pas kita udah nyampe sana, kita cari-cari di universitas lama. Diputer. Yang ini nggak ada, itu nggak ada. Bukan yang nggak ada, tapi aku nggak terdaftar, guys. Abis itu, sampai papaku tuh marah-marah. Karena aku tanya-tanya terus kayak, Pak dia ngomong apa? Pak ini tuh apa? Pak ini tuh apa? Karena aku nggak ngerti. Sampai papaku tuh marah-marah, kamu tuh gimana sih mau kuliah di China tapi nggak bisa bahasa Mandarin? Udah pulang aja gitu kan. Abis itu, akhirnya kalau aku udah sedih banget tuh kayak, akhirnya aku beraniin diri aku nanya kan. Abis itu ternyata aku baru inget, guruku udah email aku alamat dormnya, makanya harus teliti. Aku tuh bener-bener aduh parah banget. Udah dikasih tahu alamat dormnya, dan ternyata bukan di universitas lama tapi di universitas baru. Akhirnya udah setelah berantem segala macam, akhirnya kita ke universitas baru. Udah capek, nyampe sana sepi. Aku baru inget juga ternyata ada kakak kelasku yang orang Indonesia. Aku udah ada kontaknya tapi aku lupa hubungin. Akhirnya langsung aku hubungin. Nah, baru dia bantuin, namanya Cikeja, baik banget orangnya. Akhirnya dia bantuin aku cari dorm, habis itu kasih tahu kita kantinnya di mana, tempatnya di mana, gini-gini. Akhirnya aku ngerti. Nah, pas sampai aku di sana, aku dapet dorm yang agak mahal, 3.000, bukan 3.000, 1.800 per bulan, yaitu 3.600.000. Aku kan kayak, aduh mahal banget. Terus habis itu satu apartemennya isinya 4 orang lagi. Nah, abis itu kan aku kan pusing banget nih, aduh gimana ya, mahal nih. Tapi papaku bilang, udah nggak apa-apa, nggak usah. Dibanding kamu harus tinggal di luar, udah nggak tahu aman atau enggak. Yaudah kan akhirnya aku bayar.
Puji Tuhannya setelah aku 1 bulan tinggal di sana, aku dikasih di dorm yang lebih murah dan lebih bagus juga. Isinya cuma 2 orang, tapi emang sih ruangannya lebih kecil, tapi lebih murah, 3 juta. Akhirnya kita masuk situ kan. Abis itu, aku dari sana tuh belajar banyak. Aku belajar dari cara pakai transportasi, karena semua di sana tuh semuanya pakai transportasi umum. Pakai bus, pakai MRT, jarang banget orang pakai taksi. Kalau pakai taksi pun, biasanya pakai harus beberapa orang, nggak bisa 1 orang doang, jatuhnya mahal. Akhirnya, kita belajar banyak caranya bisa tahu halte-halte ini, walaupun nggak ngerti di-translate, pokoknya banyak banget yang harus pelajarin. Nah, abis itu kita juga belajar baca maps. Baca maps, kita selalu ikutin di sana, pokoknya maps-nya tuh paling jelas, paling detail, pokoknya nggak ada yang ngalahin deh, keren banget. Sampai di dalam uni pun, dia bakal kasih tahu jelas gedung ini di mana. Bener-bener keren. Nah, abis itu, dari sana aku belajar banyak untuk mandiri, dan untuk berdikari sendiri, dan untuk berani. Padahal aku cuma di sana selama 4 bulan, guys. Dan aku harus pulang lagi, sedih banget. Dan aku pengen banget sih balik, pengen banget. Nah, pas aku sampai di uni, aku kaget banget. Awal-awalnya uninya kan sepi. Tapi pas aku udah jalan-jalan, puter-puter, uninya bagus banget. Aku bakal lihat fotonya. Ling, 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 ling. Bener-bener uninya bagus banget. Aku sampai kayak, wow, uniku. Akhirnya aku kan udah nih, puter-puter di sana. Tapi pas papa mama aku pergi, aku takut sampai aku nggak berani keluar. Sampai aku tuh bener-bener makan cuma Indomie doang. Sampai aku turun berat badan 4 kilo. Abis itu akhirnya aku beraniin diri sama teman-teman Indonesia aku tuh baik-baik banget. Dia ngajak aku makan di kantin. Bahkan untuk keluar ke kantin aja aku takut. Bukan takut sih, kayak lebih males gitu loh. Karena aku nggak bisa ngomong bahasa Mandarin dan aku takut kalau misalnya ada yang nanyain aku atau apa. Dan ternyata nggak seburuk itu. Dan mereka itu sangat benar-benar mengapresiasi orang internasional. Mereka mau kenal orang internasional dan mereka sangat membantu. Walaupun aku nggak bisa bahasa Mandarin. Sampai sekarang aku udah bisa ngomong loh. Dan ngomongnya lumayan lancar. Tapi ya emang nggak bisa banyak-banyak banget. Tapi aku bakal belajar terus. Lalu, yang bikin aku semakin betah adalah adanya PPT Tianjin. PPT Tianjin ini adalah perkumpulan orang-orang Indonesia yang belajar di Tianjin. Dan mereka itu baik-baik banget. Dan mereka itu suka ngadain beberapa acara, meet and greet, atau apa ya, kayak persatuan suka kumpul-kumpul, jalan-jalan bareng. Dari sana aku ikut organisasi, dan aku juga sampai ikut jadi MC podcastnya. Tling, tling. Kangen banget di sana. Kalau kalian ada kesempatan, jangan lupa dan jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Ayo semangat, ciao! Oke, segitu dulu teman-teman video aku dan storytime aku. Kalau kamu ada pertanyaan dan apapun itu, kamu mau nanya tentang pertemananku di sana yang bersama orang internasional yang banyak banget dari seluruh dunia, kamu bisa leave komen di bawah, atau jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan see you on my next video. Bye-bye. Thank you.